Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ajaran Buddha adalah ajaran yang mengajarkan umat manusia untuk bertindak, berperilaku, baik melalui ucapan, perbuatan jasmani ataupun pikiran, agar tercipta kedamaian, baik kedamaian bagi diri sendiri, orang lain, ataupun kedamaian bagi lingkungan. Tetapi selama masyarakat, selama dunia dikuasai oleh kejahatan, maka kedamaian demikian tidak akan diperoleh. Kedamaian demikian tidak akan tercipta. Oleh sebab itu, Sang Buddha mengajarkan manusia agar manusia hendaknya mempraktekkan kehidupan bermoral, agar tercipta kedamaian baik bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Kita diajarkan, kita didorong untuk mempraktekkan aturan-aturan kemoralan. Dalam agama Buddha ada 5 aturan kemoralan yang sifatnya mendasar, yang patut, yang baik dipraktekkan oleh siapa saja. 5 aturan kemoralan ini yang seringkali disebut sebagai Pancasila adalah aturan kemoralan yang bersifat universal. Mengapa disebut universal? Karena 5 aturan kemoralan ini baik tanpa memandang agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, bangsanya apa, negaranya apa, dianggap sebagai baik. Siapapun yang menjalankan 5 aturan kemoralan ini dianggap baik, tetapi sebaliknya siapapun yang melanggar 5 aturan kemoralan ini dianggap tidak baik. Apa 5 aturan kemoralan atau Pancasila ini? Yang pertama adalah menghindari membunuh makhluk lain. Menghindari pembunuhan. Menghindari pembunuhan di sini tidak hanya berkaitan dengan membunuh manusia, tetapi membunuh apapun makhluk. Tidak hanya binatang yang mempunyai ukuran yang besar, bahkan binatang yang kecil pun tidak patut, tidak layak untuk dibunuh. Mengapa aturan kemoralan yang pertama ini penting? Karena sesungguhnya setiap makhluk tanpa memandang jenisnya ataupun bentuknya, setiap makhluk baik yang kuat maupun yang lemah, baik yang besar maupun yang kecil, semua makhluk pada hakikatnya, pada dasarnya tidak mau menderita. Semua makhluk ingin bahagia. Semua makhluk mencintai kehidupannya. Dan kita juga sama. Kita juga tidak mau menderita. Kita juga tidak mau dipukul oleh orang lain. Kita tidak mau dirugikan, tidak mau diselakai. Kita juga ingin bahagia. Kita juga mencintai kehidupan kita. Melihat bahwa semua makhluk mencintai kehidupannya seperti kita juga mencintai kehidupan kita, maka sudah sepantasnya kita menghindari mencelakai makhluk lain, apalagi sampai membunuh makhluk lain. Nah, yang kedua,
Aturan kemoralan yang kedua adalah kita berusaha untuk menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Dengan kata lain, kita berusaha untuk tidak melakukan pencurian, untuk tidak mencuri. Mengapa? Karena kita juga tidak mau apa yang kita miliki, apa yang kita cintai diambil orang lain. Tidak ada satupun orang yang ingin benda-benda, barang miliknya, harta bendanya yang dianggap berharga, dianggap penting, yang dicintai, diambil, dirampas, dirampok oleh orang lain. Demikian pula kita melihat bahwa tidak ada satupun orang yang ingin hartanya, apapun hal yang dicintai, diambil, dirampas oleh orang lain. Maka sudah seyogyanya, sudah sepantasnya kita tidak mengambil harta, tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Nah, melakukan hal ini, kita artinya telah menciptakan kedamaian. Kedamaian bagi diri sendiri dan juga kedamaian bagi orang lain, kedamaian bagi lingkungan. Yang ketiga, kita diajarkan untuk berlatih menghindari tindakan asusila, atau dengan kata lain menghindari perzinahan. Nah, kita tahu banyak keluarga yang sebenarnya sudah harmonis, sudah rukun, hancur, kandas di tengah jalan hanya karena ada perselingkuhan, hanya karena ada ketidaksetiaan. Oleh sebab itu, seseorang yang ingin hidupnya, terutama kehidupan berkeluarganya langgeng, kehidupan berkeluarganya rukun, sejahtera, tidak ada masalah antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, maka hendaknya mereka mempraktikkan aturan kemoralan yang ketiga, yaitu menghindari tindakan asusila, menghindari perzinahan. Oleh sebab itu, dalam khutbah Sang Buddha lainnya, salah satu tugas seorang suami terhadap istri adalah setia terhadap istrinya. Dan sebaliknya, salah satu tugas istri terhadap suami juga adalah setia terhadap suaminya. Nah, kesetiaan ini merupakan wujud dari tindakan mempraktekkan aturan kemoralan yang ketiga ini, yang akan membuat kehidupan berkeluarga menjadi damai, menjadi rukun, menjadi lebih langgeng. Nah, yang keempat, seseorang hendaknya berusaha untuk melatih diri menghindari kata-kata yang tidak benar, menghindari kata-kata bohong, kata-kata yang tidak sesuai dengan fakta, kata-kata yang tidak sesuai dengan kebenaran. Mengapa? Karena kita semua, kita sendiri tidak mau dibohongi, kita sendiri tidak mau ditipu. Tidak ada satupun orang yang mau ditipu, tidak ada satupun orang yang mau dibohongi. Maka sudah sepantasnya bagi kita, demi kebahagiaan bagi kita dan juga orang lain, maka kita hendaknya menghindari kata-kata yang tidak benar. Kita hendaknya menghindari kata-kata bohong. Ini adalah aturan kemoralan yang keempat. Sedangkan yang kelima, aturan kemoralan yang kelima adalah seseorang hendaknya melatih diri untuk menghindari minum minuman keras, minum minuman yang memabukkan, yang menjadikan batinnya menjadi lemah, kesadarannya menjadi berkurang. Mengapa? Kita melihat banyak sekali kejahatan dilakukan oleh seseorang ketika pikirannya menjadi lemah, ketika kesadarannya menjadi berkurang, ketika orang dikuasai oleh minum minuman keras, dia bisa melakukan apapun kejahatan.
Dia bisa membunuh tanpa takut akibatnya. Dia bisa mencuri tanpa takut dampaknya. Dia bisa melakukan kejahatan apapun ketika kesadarannya menjadi lemah yang disebabkan oleh minum-minuman keras. Oleh sebab itu, menghindari minum-minuman keras yang menimbulkan mabuk, yang melemahkan kesadaran, itu juga menjadi salah satu aturan kemoralan yang hendaknya dipraktekkan oleh siapapun. Nah, dengan mempraktekkan 5 hal ini, dengan menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, menghindari kata-kata bohong, dan menghindari minum-minuman keras, tidak hanya memberikan kedamaian, kebahagiaan bagi diri kita sendiri, tetapi juga memberikan kedamaian, kebahagiaan bagi orang lain dan juga bagi lingkungan sekitar. Nah, menghindari 5 hal ini, kita juga hendaknya melakukan 5 hal lain. Apa 5 hal lain? Yang pertama, alih-alih kita membunuh makhluk lain, kita hendaknya mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kasih sayang terhadap makhluk lain. Kita hendaknya membantu makhluk lain, siapapun yang membutuhkan bantuan kita. Jadi tidak hanya kita menghindari pembunuhan, tetapi kita juga hendaknya membantu menolong makhluk lain. Hendaknya kita mengembangkan cinta kasih, kasih sayang terhadap makhluk lain. Nah, yang kedua, alih-alih kita mengambil barang yang tidak diberikan, alih-alih kita mencuri, nah kita hendaknya mencari pekerjaan yang bermanfaat, yang tidak merugikan, bagi diri sendiri dan juga tidak merugikan bagi makhluk lain. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, kita menghindari tindakan asusila. Nah, di saat yang sama, ya, Anda sekalian sebagai seorang berumah tangga yang mungkin beristri atau bersuami, hendaknya juga melatih diri untuk mengembangkan kesetiaan. Bertanggung jawab sebagai seorang suami terhadap istri, bertanggung jawab sebagai seorang istri terhadap suami. Melakukan tugas-tugasnya dengan baik sebagai suami terhadap istri, istri terhadap suami. Nah, tidak hanya menghindari tindakan asusila, tetapi juga melakukan yang terbaik sebagai seorang suami terhadap istri, istri terhadap suami. Nah, yang keempat, alih-alih seseorang mengucapkan kata-kata yang tidak benar, mengucapkan kata-kata yang bohong, ia hendaknya berusaha untuk senantiasa mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan fakta, kata-kata yang memang benar, kata-kata yang memang eksis, dan yang terpenting lagi adalah kata-kata yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi makhluk lain. Tidak hanya menghindari kebohongan, tetapi berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang baik, yang benar, yang dilandasi cinta kasih, dan kata-kata yang bermanfaat. Nah, yang kelima, alih-alih seseorang minum minuman keras atau minum minuman yang memabukkan, melemahkan kesadaran, nah ia hendaknya mengembangkan perhatian, mengembangkan kesadaran dengan cara apa? Dengan cara bermeditasi. Nah, kalau 5 hal ini dijalankan, dijadikan kendaraan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan akan dapat tercipta. Kedamaian tidak hanya untuk diri sendiri, karena kita telah melakukan yang terbaik dalam hidup kita dan kita merasa puas, merasa damai, tetapi juga kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, jalan
yang membawa kedamaian yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah dengan mempraktekkan aturan-aturan kemoralan, minimal mempraktekkan 5 aturan kemoralan, yaitu Pancasila. Sabe sata bawantu sugitata, semoga semua makhluk berbakti.